Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Luar biasa berkat Tuhan yang kita terima hari ini dan sampai selamanya. Pada saat hari ini, mari kita akan bersama-sama mengawali hari kita untuk ibadah online. Saat ini kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap diberkati melalui firman Tuhan dan puji-pujian yang kami akan pujikan. Berkatilah kami yakin dan percaya. Tuhan tolong kami hari ini sampai selamanya. Kami percaya berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosana, ku puji Dia. Hosana, ku muliakan namanya. Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Saat ini mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Berjumpa kembali dalam ibadah raya pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sungguh indah pujian yang sudah kita naikkan. Bagaimana jiwa kita dibuka untuk kita boleh menerima kebenarannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mempercayakan waktu ke depan kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Dalam kesempatan yang indah ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, Masa Depan untuk Kegagalan. Adapun ayat firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 12 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun peristiwa yang melatar belakangi ayat firman Tuhan yang kita sudah baca adalah di mana orang Israel telah dibuat takut dan kemudian mereka bertobat dari dosa karena mereka menuntut agar Samuel memberi mereka seorang raja seperti bangsa-bangsa lain.
Di saat situasi seperti itu, maka datanglah kabar baik dari Samuel yang mengatakan, "Jangan takut, kamu telah melakukan semua kejahatan ini." Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di sini ada kegagalan yang dialami oleh orang Israel. Dan di balik kegagalan itu, Bapak Ibu Saudaraku, ada kabar baik yang orang Israel terima dari Samuel. Bapak Ibu Saudaraku, ada masa depan akan kegagalan yang pernah terjadi. Ketika Samuel mengatakan, "Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Itu artinya ada kesempatan, Bapak Ibu Saudaraku, ada masa depan di balik kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di sini ada masa depan ketika kita terus mengikuti Tuhan, kita tidak menyimpang dari Tuhan, kita terus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan tentunya di dalamnya kita melayani Dia dengan segenap hati. Jadi masa depan atas kegagalan itu akan terjadi ketika saudara dan saya mau mengikuti Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Kita mau mengikuti semuanya apa yang Tuhan rencanakan dan kehendaki untuk kita lakukan. Dalam keseharian kita, dalam waktu-waktu kita, kita selalu mengambil waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sehingga pekerjaan pelayanan kita adalah ibadah yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita melayani pasien, ketika kita melayani keluarga pasien, itu sebagai bentuk di mana saudara dan saya sedang beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah itu, kita melaksanakannya dengan segenap hati, sepenuh hati kita, totalitas kita berikan segala kemampuan kita untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk sukacita, untuk damai sejahtera bagi sesama kita yang Tuhan percayakan untuk dapat kita layani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran apa yang kita dapatkan? Yang pertama, meskipun kita mengalami kegagalan karena dosa dan mendukakan hati Tuhan, ada konsekuensi menyakitkan yang akan datang. Namun demikian, akan tetap ada masa depan dan harapan akan kegagalan tersebut. Mengapa? Karena ada belas kasihan Tuhan yang bersama dengan kita, asalkan kita mau sungguh-sungguh taat dan setia kepadanya. Jadi kesungguhan kita untuk taat, kesungguhan kita untuk setia kepada Tuhan, itu menolong saudara dan saya untuk merasakan belas kasihan Tuhan atas setiap kegagalan yang terjadi dalam diri kita. Sehingga atas setiap kegagalan itu kita tidak boleh pesimis, tetapi kita harus optimis bahwa ada masa depan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan percayakan. Ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi semakin serupa dengannya, untuk semakin berkenan di hadapannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran yang kita dapatkan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya demi kebesaran namanya, karena Tuhan berkenan menjadikan kita sekalian sebagai umat baginya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita atas setiap kegagalan-kegagalan yang kita alami di masa-masa yang lalu, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kebesaran, kekuasaannya menolong setiap kita sebagai umatnya untuk tetap ada dalam pemeliharaannya, untuk tetap ada di dalam kasih setianya. Dan ini menjadi kekuatan buat kita sekalian ketika kita melangkah di tahun yang baru 2022 ini.
Kita meyakini Tuhan akan membawa kita untuk semakin hari semakin memuliakan namanya, semakin hari semakin berkenan di hadapannya, dan semakin hari kita semakin maksimal untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, sehingga ada terobosan-terobosan yang Tuhan nyatakan, setiap peluang kesempatan yang Tuhan bukakan menjadi pintu untuk berkat-Nya dinyatakan atas setiap kita, menjadi pintu untuk kita lebih lagi hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan memberitakan kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga sebagai kesimpulan pada kesempatan yang indah ini, saya katakan di tahun baru 2022 ini, mari kita jadikan kegagalan-kegagalan masa lalu sebagai batu loncatan untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan selalu memberkati kehidupan kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu untuk terus dan terus semangat memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui kerja, karya, dan pelayanan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami rindu firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan dalam kesempatan yang indah ini Bapa, kami hendak memulai kerja karya pelayanan kami. Kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu terjadi atas setiap kami di unit kerja kami masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik buat Engkau. Dan kami meyakini bahwa yang terbaik pula Tuhan sudah percayakan bagi kami. Diberkatilah Rumah Sakit Baptis Batu ini Tuhan. Diberkatilah direktur, wakil direktur, para manajer, komite, kabak, Pak Instal, dan seluruh pegawai serta keluarga. Dan kasih setia rahmat anugerah-Mu Tuhan akan terus menaungi Rumah Sakit Baptis Batu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempercayakan kehidupan kami dengan kami membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sekalian telah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.